nisa'il haid. Sepakat para ulama atas haramnya mewati itu adalah menjimai istri yang dalam keadaan sedang haid. Ini adalah jima ya. Sepakat ulama haram hukumnya. Berdasarkan apa? Liqauli ta'ala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tajirun nisa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yatqurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini ayat ini Ustaz Radit itu untuk dalil atas keharamannya menjimai istri yang sedang haid. Sepakat para ulama fuqaha hukumnya haram ketika si jahid menjimai istrinya yaitu Hindun dalam keadaan sedang haid. Begitupun wal ahadis as-sahihati al-waridati fitali. Banyak hadis yang dimana statusnya sahih tentang membahas terhadap keharamannya menjimai wanita dalam keadaan sedang haid. Bahkan bukan hanya sebatas hadis, tetapi qala Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat man fa'ala dalik di sini adalah watiyah atau jima. Barang siapa yang melakukan itu yakni jima, faqad ata kabiron, maka dia telah melakukan dosa besar. Imam Syafi'i itu memberikan peringatan nih. Siapapun ketika dia menjimai istrinya dalam keadaan sedang haid, maka dia melakukan dosa besar. Nah, wa kadzalika tahrumul mubasyaratu bima baina surati wa rukbah. Begitupun haram. Apa yang haram? Haram bercumbu dimulai area udel, batasnya itu udel, dan juga dengkul. Haram juga Ustaz Dodit sebetulnya. Wadzalika li hadis bin Umar alladzi rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi bima'nahu qol. Nah, redaksi ini sesuai dengan hadisnya Imam Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yahilu rirajul min imra'atihi wa yahaid. Dia menanyakan apa yang halal untuk seorang lelaki dari istrinya dalam keadaan sedang haid. Faqala, maka beliau mengatakan, yakni Rasul menjawab ma fauqal ijar, yaitu sesuatu di atas apa? Ijar itu sarung. Maksudnya di atas udel. Itu halal. Jadi kata anak, haram itu di bawah udel, di atas dengkul. Kalau di atas udel, itu kata Rasul hukumnya halal. Artinya nggak apa-apa. Saat ketika contoh jahid menginginkan soal batiniah terhadap istrinya yang padahal sedang haid, maka dibolehkan syaratnya itu harus batasan udel dan juga dengkul. Jelas gak Ustaz Adit? Jelas. Jelas gak? Jelas. Oke. Nah, wafil hadis si an Aisyah, ini banyak hadis-hadis yang mendukungnya. Juga di dalam hadis yang dimana diriwayatkan atau sumbernya daripada Siti Aisyah, beliau mengatakan, kanat ihdana idza kanat haidon fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayubasiroha amaroha ang tataziro fi faur haidatiha. Kata Siti Aisyah, waktu dulu di antara kita saat ketika dalam keadaan haid, kemudian Rasul menginginkan untuk bercumbu bersama istri-istrinya, Rasul itu spontan memerintahkan terhadap istrinya untuk memakai sarung. Karena itu Ustaz, makanya anak waktu pertama di Mesir,
menggunakan sarung, ada syahwat. Ternyata sarung itu, izar itu di Timur Tengah itu digunakan untuk jima antara suami istri. Coba, benar gak usah dari antum selama di Mesir ketika pakai sarung pernah digituin nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Gak pernah ya? Anak pernah Ustaz Adit. Nah gitu. Kenapa sih ini harus memakai sarung? Agar supaya tidak kebobrosan, agar supaya ada batas gitu. Jangan sampai terterobos ke bawah udel gitu. Paham ya? Tuh, summa yubasiruha, kemudian setelah istrinya menggunakan sarung, maka di situ Rasul bercumbu dengan istrinya. Qolat, maka Siti Aisyah mengatakan, wa ayyukum yamliku irbah. Irbah itu keberuntungan atau keuntungan. Kalian semua itu memiliki keuntungan. Keuntungannya, irbah itu keuntungan. Karena Nabi SAW yang memiliki irbah, begitupun Nabi pun memiliki keuntungan. Artinya di situ ada sebuah keuntungannya seorang lelaki. Walaupun istrinya dalam keadaan haid, maka istri memiliki keuntungan. Yang penting jangan melewati pusar dan melewati dengkul, maka diperbolehkan. Paham ya? Ustaz Adit, paham nggak? Nah gitu. Kemudian wahtalafa fuqahauna syafi'iyah. Tapi di sini ulama-ulama fikih yang bermadhab Syafi'iyah, mereka itu berbeda pendapat antara hal tahrum mubasyarah atau al-istimta. Yang diharamkan itu apakah bercumbu atau al-istimta. Istimta itu menikmati. Karena istilah menikmati tanpa bercumbu pun itu bisa dinikmati. Dengan cara apa? Binador. Dengan cara melihat. Seperti contoh Zaid menginginkan batiniyah, sedangkan istrinya sedang keadaan sedang haid. Kemudian Zaid menyuruh terhadap istrinya, gak apa-apa saya istimta aja, menikmati aja tubuh kamu. Coba kamu contoh telanjang gitu, ya pokoknya sehingga dia menikmati tubuhnya istrinya tersebut. Nah, yang diharamkan itu bercumbu, artinya dengan reaksi seperti menyentuh atau istimta, menikmati. Karena menikmati itu tanpa menyentuh pun itu bisa dinikmati. Paham nggak, Sadadit? Kalau otak laki-laki yakinlah akan paham. Nah, maka di sini dijawab, faqala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat, innama tahrumu al-mubasyarah, yang diharamkan itu Sadadit ada bercumbu. Karena binaan alaihi payahrumu. Tuh, payahrumu al-lamsu sawaun kana bisyahwatin au biduniha. Oleh karena itu haram menyentuh istri dalam keadaan sedang haid, baik menggunakan syahwat ataupun tidak. Nah, ini sulit. Jadi ulama mengatakan yang haram itu adalah bercumbu. Berarti istilah bercumbu ada reaksi dong. Paham nggak? Sehingga menyentuh istri itu hukumnya haram. Baik dengan menggunakan syahwat ataupun tidak. Sehingga kalau yang diharamkan itu bercumbu, ada reaksi, sehingga dunan nador walau bisawatin, melihat walaupun dengan syahwat, itu tidak haram. Menikmati dengan cara melihat walaupun dengan syahwat itu tidak haram. Karena yang diharamkan itu adalah bercumbu. Jelas gak? Hah? Berarti ini nggak boleh menyentuh juga, nggak boleh itu ini. Nah, karena yang diharamkannya itu mubasyarah, bercumbu. Sedangkan istilah bercumbu itu pasti ada ada reaksinya, kayak menyentuh. Paham nggak? Nah, sehingga berhubung yang diharamkannya itu bercumbu, adapun menikmati dengan cara melihat walaupun dengan syahwat itu tidak haram. Paham nggak? Paham, Ustaz. Nah, pendapat yang kedua, waqala ba'duhum, pendapat yang kedua mengatakan bihurmatil istimta, yang diharamkan itu menikmati bima baina surat wa rukbah,
antara udel, pusar, dan kedua dengkul, kedua lutut. Jadi ada yang mengatakan yang diharamkan itu bercumbu dan ada yang mengatakan yang diharamkan itu menikmati. Adapun diharamkannya itu bercumbu berarti menyentuh itu haram. Adapun melihat walaupun dengan syahwat artinya menikmati, maka tidak haram karena yang diharamkan itu adalah bercumbu menurut pendapat pertama. Menurut pendapat yang kedua, bukan, yang diharamkan itu menikmatinya. Menikmati area pusar dan kedua dengkul. Sehingga payah rumu anador walam subishah bisyarti ayakuna bisyawat. Sehingga haram bagi seorang suami melihat dan juga menyentuh dengan catatan haram itu kalau menggunakan syahwat. Karena di situ ada unsur menikmati. Paham nggak? Paham gak, Ustaz Adit? Gimana set yang kedua nih set? Jadi yang kedua, berhubung yang kedua diharamkannya itu menikmati, sedangkan menikmati itu tanpa reaksi pun itu bisa dinikmati seperti melihat, nonton. Paham nggak? Hah? Gimana ya? Lihat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang haram itu bercumbu, berarti ada reaksi seperti pegangan, kemudian sentuh-sentuhan. Maka berhubung yang diharamkan itu bercumbu, maka menyentuh istri dalam keadaan sedang haid itu haram. Adapun melihat walaupun dengan syahwat, artinya walaupun sambil menikmati itu tidak haram. Pendapat yang kedua mengatakan yang haram itu adalah menikmati tubuh istri. Sehingga melihat pun itu hukumnya haram kalau dinikmati, kalau menggunakan syahwat. Jelas gak? Karena yang diharamkan itu menikmati. Sedangkan istilah menikmati tanpa disentuh, tanpa ada reaksi pun akan terasa nikmat. Seperti dengan melihat, maka istilah anador. Jelas? Berarti pendapat 1 dan 2 sama-sama nggak boleh disentuh gitu saja? Ya. Tapi ini batasannya rukbah. Ya, yang kedua batasannya rukbah, surah wa rukbah. Berarti selain itu gitu, boleh? Maksudnya gini maksudnya. Istilah menikmati, Ustaz dari tanpa ada reaksi pun itu bisa dinikmati. Sorry ya, banyak orang yang melihat contoh nih film porno tanpa reaksi kan, tapi dia menikmati dengan cara melihat, nonton. Paham nggak? Nah, begitupun ketika ada seorang wanita yang sedang haid, suaminya mau. Kalau mengambil pendapat yang kedua, ketika istrinya contoh disuruh oleh suaminya buka baju, buka contoh celana, kemudian dia hanya sebatas menonton dengan syahwat, maka haram. Paham, Sadari? Tapi kaul muktamad mengatakan, boleh bercumbu, tapi batasan tadi jangan sampai di bawah pusar, di atas dengkul. Paham ya? Berarti yang nggak boleh disentuh itu aja saja. Apa? Yang nggak boleh disentuh itu bagian itu aja ya, dari pusar sampai rukbah. Bawah ya, bawah pusar. Paham ya? Bawah pusar, di atas rukbah. Paham ya? Selain itu nggak apa-apa saja disentuh. Nggak apa-apa. Sebetulnya lamsu di sini ulama pun mengatakan lamsu di sini isinya itu ya menyentuhnya itu bukan menyentuh selayaknya menyentuh. Paham ya? Menyentuh selayaknya suami istri bagaimana lah kalau sedang kalian hubungan. Paham? Oh, paham Zat. Anak kira ini nggak boleh nyentuh semua. Nah, anak sulit sih untuk menjelaskannya sebelumnya. Takutnya dianggap jorok atau bagaimana. Lamsu di sini menyentuhnya itu menyentuh hal layaknya antara suami istri dalam saat kita hubungan lah gitu. Paham ya? Paham Zat. Oke. Ada pertanyaan sebelum lanjut?
Gak ada pertanyaan? Jelas. Oke, kalau gak ada Jelas, pertanyaan kita lanjut. Yang terakhir, sesuatu yang diharamkan bagi wanita yang haid dan juga wanita yang nifas itu at-thaharatu bin niyati ta'abbud, yaitu bersuci dengan niat ibadah. Lihat, bersuci dengan niat ibadah. Ida hadotil mar'atu, ketika seorang wanita haid, haruma alaiha toharatu bin niyati ta'abud, maka dia haram untuk bersuci dengan niat ibadah. Ma'ilmiha bi annaha la tasih. Dan dia tahu bahwa ketika dia bersuci dia tidak sah. Pak tak samu, dia berdosa li'annaha mutala ibatun bil ibadah, karena dia mempermainkan ibadah. Contoh, banat sedang haid, kemudian wudunya niatnya ibadah, ya, padahal dia tahu wanita yang haid kalau wudu tidak sah, maka banat tersebut itu dosa karena dia mempermainkan ibadah. Jelas? Jelas gak? Itu. Jadi haram dan dosanya itu karena dia mempermainkan ibadah. Justru haram justru tidak sah, malah dilaksanakan gitu. Wa hadzal ladzi zakarnahu min annahu la tasiu taharatul haid. Dan ini ya dijelaskan tidak sahnya wanita yang sedang haid bersuci. Wa fitoharotin lirofi hadasin. Yang dimana istilah susuci ibadah itu Ustaz adalah bersucinya dia niat untuk menghilangkan hadas. Seperti nawaitu wudu'a li rafi hadas, maka hukumnya haram, dosa plus tidak sah. Tuh, kan sawaun kana wudu'an au ghuslan, baik yang dilakukannya itu wudu ataupun mandi besar. Dia mandi besar dengan niat nawaitu ghusla li rafi hadas, maka hukumnya haram plus dosa plus tidak sah. Makanya hati-hati ketika antum dalam keadaan sedang haid, jangan sesekali antum mencoba untuk wudu, karena wudu dan mandi besar itu merupakan ibadah. Ibadahnya ibadah wasilah agar supaya sahnya terhadap sholat, terhadap ibadah gitu. Wa amal taharatul masnunah bilin nadofah, tapi adapun antum bersucinya itu karena disunatkan. Makanya kemarin ada yang nanya, Ustaz bagaimana hukumnya saya sedang haid tapi keramas? Ya nggak apa-apa kalau tujuannya lina dopah. Kalau tujuannya itu tuh membersihkan kotoran yang ada, bukan hadas ya, tapi kotoran seperti keringat, itu nggak apa-apa. Lil barod, seperti karena untuk mendingini badan, seperti kalau di sini kagus lil ihram, seperti mandi besar untuk ihram, itu hukumnya sunnah. Walukub dan untuk ukub, waromil jamroh, dan ramil jamroh itu melempar batu. Maka masnunatun li haid bila khilaf, itu hukumnya sunnah. Sepakat. Jadi wanita dalam keadaan sedang haid, dia mau mandi, tujuannya bukan untuk menghilangkan hadas, tetapi untuk menghilangkan kotor, seperti contohnya karena nadopah itu di dalam agama itu sebagian daripada iman. An-nadopah itu minal iman. Sehingga kalau tujuannya dia mandi itu tujuannya karena untuk membersihkan badan, bukan untuk menghilangkan hadas yang ada di dalam dirinya, yaitu haid, maka itu hukumnya sunnah. Paham nggak, Banat? Paham nggak, Ustaz Adit? Oke. Wa yadulu alaihi qaulu Rasulullah SAW. Nah, hal ini Rasulullah SAW memberikan indikasi, memberikan arahan terhadap kita. Bahkan di Aisyah, terhadap Siti Aisyah, hina hadot, saat ketika Siti Aisyah sedang haid. Ya. Nabi mengatakan, isna'i ma yasna'ul hajju ghairu alla tatufi.
Rasul mengatakan terhadap Siti Aisyah, lakukanlah olehmu wahai Siti Aisyah sesuatu yang sering dilakukan oleh orang-orang yang hajian, kecuali tawaf. Nah, ini memberikan indikasi bolehnya Siti Aisyah mandi untuk apa? Untuk hanya bebersih badan, bukan untuk menghilangkan hadas, tapi untuk apa? Lil barod, untuk karena supaya dingin, segar. Paham ya? Jadi yang haram dan dosa dan tidak sah itu kalau antum mandinya itu tujuan nirob'il hadas, sedangkan antum masih mengeluarkan darah. Dan haram itu kalau antum wudu dengan tujuan ibadah, ada wudunya. Karena saya itu barod, yakni untuk apa namanya, menyegarkan aja karena ngantuk, ya gak apa-apa itu gak apa-apa. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan nggak? Ada Ustaz. Alan. Ini udah kajian udah. Assalamualaikum. Ya? Oke. Izin bertanya, kalau seumpamanya kalau lagi haid boleh pegang kitab kuning? Boleh. Boleh. Oh boleh. Karena apa? Karena kitab itu bukan mushaf. Walaupun ada ayat Al-Quran, tetapi lebih banyak daripada apa namanya kitab tulisan-tulisan kuningnya. Tapi misalkan kalau seumpamanya ditulis lafaz bismillahnya? Oh, antum nulis di dalam kitab berapa bismillah. Tujuannya untuk apa? Tapi yang antum kan sering lihat kitab kuning kan, ada lafaz bismillahnya kan? Ada. Ya kan? Jangankan antum tulis gitu, maksudnya. Iya. Tanpa ditulis pun sudah ada. Bagaimana ya, nggak apa-apa, karena lebih banyak tulisan-tulisan min ghairi ayatil Quran. Tapi kalau seumpama udah terlanjur nulis? Oh, antum nulis gitu. Tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk ditabaruk nggak apa-apa. Karena yang dinamakan mushaf itu kan lidirosatin, tujuan untuk belajar. Saya juga sering kayak nulis sholawat kepada Rasul, nulis bismillah. Yakin saya nulis itu tujuannya bukan untuk apa, tapi untuk tabaruk. Kalau untuk tabaruk gak apa-apa. Ibaratnya antum menulis di mobil, di kaca mobil, bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya untuk apa? Seperti saya tujuannya untuk berkah agar supaya tidak ada yang mencolong, itu gak apa-apa. Paham ya? Jelas gak? Oh berarti sesuai niat aja gitu, niatnya untuk apa gitu? Iya, sesuai tujuan. Oh ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, sesuai tujuan maksudnya. Nggak ada. Alan, yang lain? Sadadit, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, jelas. Alan, Banat? Udah jelas? Gak ada, Banat, gak ada pertanyaan lagi, Banat? Oke, kalau gak ada pertanyaan. Oke, Alan. Oh, gak ada. Oke, kalau gak ada, Ustaz Adit, untuk sesi keempat, berarti ini dulu ya, rehat dulu ya, 7 hari, sebab kan menjelang Idul Adha kan bentar lagi. Jadi libur dulu. Oke, apa namanya, insya Allah nanti dilanjutkan untuk sesi keempat, masuk pada mustahadoh ya. Antum siapkanlah mental dan lain-lainnya intinya. Semoga insya Allah semoga dipermudahkan, semoga bisa diamalkan dan juga bisa dimanfaatkan terhadap orang lain, khususnya terhadap diri antum sendiri. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.